Ya. Mas Mariono, Ya, Pak Bambang. Ya. Ayu. Gimana tadi Pak Bambang? Gado-gado gimana artinya ini? Bahwa Ini ibarat gado-gado. Ya, kita bisa hidup ini bisa diibaratkan sebagai makanan lah, gado-gado contohnya. Gado-gado itu terdiri pada beberapa unsur atau elemen, ada sayur bayam, ada melanding, ada kembang turi, ada timun dan macam-macam lah. Saya kira Mas Mariono tahu. Nah, itulah kehidupan. Kita jangan fanatis hanya cara aja satu jenis. Hidup ini adalah universal. Sama dengan Tuhan. Tuhan itu universal sekali, semua elemen ciptaannya tuh berbagai macam dan beliau masuk di sana semua. Nggak pilih-pilih. Jadi ya kita hidup itu harus punya prinsip yang universal seperti Sang Maha Pencipta. Merdeka, enak, sumrambah, legowo, lilo, legowo, semeleh. Jangan tulus ikhlas dong, engko ora semeleh, percuma. Jadi kalau jamaah satu aliran itu Ya kurang nggak gado-gado. Nggak gado-gado, namanya melanding tok atau bayam tok, sambelnya ra nganggu. Kan bisa dibelokan ngono tuh, Mas. Nah, itu maksud saya. Ya, mungkin bisa dipahami lah contoh yang gampang saja. Jadi kalau hanya jamaah satu aliran tuh jadi gimana itu, kembali berpikir terlalu sempit ya? Oke lah, kita jangan tendensius jemaah atau satu aliran, enggak lah. Kelompok lah. Kelompok ya. Kita ini memang hidup dalam kelompok. Ini memang udah kodratinya seperti itu. Nah, sekarang dalam satu kelompok pun itu udah berbagai macam karakter, berbagai macam kepribadian. Bajune wong siji lan sijine tidak bisa dipakai oleh kita. Dalam satu kelompok kita juga harus bisa ngukur sawang sinawang gitu. Jadi tidak bisa kamu harus begini, nggak bisa, sepatumu beda harus sepatuku ukurannya. Jadi harus saling apa ya, pengertian lah. Pengertian inilah yang sulit. Nek wong pinter bisa belajar. Nek wong pinter belum tentu ngerti. Malah kayak wong pinter keblinger, blinger kebusuk. Mendingan kita hidup normal biasa, ngerti apa? Selalu yang tindak lanjuti atau yang dilakukan itu selalu ingat bahwa saya bertindak atas nama yang Maha Kuasa, gitu loh. Semua berpijak pada yang Maha Kuasa, jadi ikhlas legowo meleh, nggak ada pamrih, nggak ada apa-apa, tidak merasa memiliki, tidak merasa menguasai, tapi apa ya, adil gitu, semuanya enak lah kita saya. Nggak ada tekan sana, nggak ada tekan sini, sumrambah lah, artinya ya secara pribadi ini muncullah pribadi ini kan satu apa ya, manifestasi yang Maha Kuasa sebenarnya. Setiap orang itu kan pribadi ini adalah nurnya ilahi, itu ada dalam diri kita semua. Mbok belajar dari apa makanan tadi, menurut simpel. Iya, dan banyak contoh-contoh ya Pak. Iya, jadi inilah yang dikatakan kehidupan ini adalah satu ajaran yang mulia. Jangan kita bias saja, kenyataan realitasnya adalah guru juga. Dan belajar belum yang kita basah, ada yang dalam diri kita, itu juga sama, pengajarannya sama, tuntunannya sama. Di situ ada nur yang namanya sinar di antara sinar, di sinar di atasnya sinar, nur lah, ada nur. Kalau orang ada yang mengatakan Nur Muhammad. Nah, Nur Muhammad itu kalau kita jawakan itu guru sejati. Nah, cobalah kita belajar mengenal diri sendiri atas tuntunan Nur Muhammad ini, guru sejati ini, supaya kita lebih bisa mengenal Allah yang sejatinya. Allah itu kan gaib, artinya kita bukan dengan mata kita melihat Allah, tapi realitas kita ciptaan Allah jelas kelihatan. Tapi dengan rasa dari hati yang paling dalam kita biasa merasakan bahwa Allah itu ada dan hadir dalam diri tiap manusia. Jadi kalau kitab itu menuntun gitu ya? Iya, itu mengarahkan tuntunan.
karena kan bersifat universal gitu ya. Ya, Oh. betul Pak. Nah kalau nur tadi tempatnya di mana Pak? Di hati manusia atau tempat lain? Nur Muhammad itu semua ciptaan Allahnya terjadi karena Nur Muhammad. Bukan figur ya, Nur ya. Nur ya. Itu bisa terjadi ini karena Nur Muhammad. Jadi tidak ada ruang dan tidak ada waktu ya. Nah, iya, wah sedemikian rupa sempurnanya sehingga kun fayakun tadi dari Sang Maha Pencipta. Sehingga Nur Muhammad membentuk dunia dan isinya. Termasuk kita yang sekarang ini. Jadi kita itu bagian atau di dalam diri kita itu ada Nur Muhammad juga gitu ya. Ada. Nah, Nah, supaya kita mengenal Allah, kita harus mencari Nur Muhammad. Di mana dalam diri kita? Kita tidak bisa belajar membaca tok. Kalau membaca cuma di kulitnya tok. Seperti kita makan jeruk, makan buah, jangan makan kulitnya tok. Dikupas sampai ke dalam daging, ada peloknya. Isinya ini apa pelok kuwi? Inti daripada ajaran Allah itu seperti itu. iya iya iya. Ya sehingga ajaran apapun lah sebenarnya hakikatnya sama. Iya. Nah, iya. jadi kalau mencari Tuhan itu dekat, gampang, dekat banget. Kalau ada orang bilang, oh nggak jauh dari urat leher, benar, Iya, setuju iya. saya. Iya. Iya cara nih, ya gue nyuwun karo Gusti Allah lah. Tolong diajari ya Allah, ya Tuhan, supaya saya lebih bisa bercengkrama, bisa berkasih-kasih denganmu, kan gitu. Iya iya. Kitanya apa? Kitanya nggak punya kekuatan, nggak punya kepintaran, hanya Allah lah yang punya. Nah kita nyuwun, kita ngedownload tuh, berdoa itu kan kita minta di-download tuh aplikasinya, supaya kita bisa pakai aplikasi itu. Iya. Itu ibaratnya gitulah kalau kita identikan dengan zaman sekarang. Ada aplikasinya, caranya dia sih, syariatnya dia sih, nanti taurekatnya jalannya caranya gimana. Jadi Nur Muhammad itu akan menjadi kita untuk apa tuh pedoman memahami kitab-kitab ya Pak? Ya hidup yang sebenarnya gimana? Sebenarnya kalau ajaran kitab-kitab itu kan untuk tujuannya apa sih? Tujuannya supaya kita ini berbudi pekerti yang luhur. Itulah kunci mau orang umum bilang masuk surga. Berbudi pekerti luhur itu minimal melakukan hidup sesuai dengan sifat-sifatnya Allah. Nggak ada membenci sana membenci sini, adanya cuma kasih, asih, saling asuh, ya kan? Asa, asih, lan asuh. Jadi satu dengan lain ini perlu kerjasama, tidak bikin kristal, kelompok, salah-salah keblinger, jadi radikal. Iya iya. Orang lain salah, merasa dirinya yang paling benar. Tidak begitu. Iya. Itu iya. kalau pemahaman saya ya, Mas. Iya Pak. Wah. Gitu. Ini Saya- daging nih daging. Gini. Nah. Apa masih? Saya kira untuk sementara begitu dulu. Oke. Sampai nanti Siap. disusun apa question lah, insya Allah mudah-mudahan saya bisa jawab. Siap. Saya oke. bukan ahli kitab, bahasa saya sederhana yang mudah dipahami. Siapapun bisa menerima, memahami. Oh, karpe inilah. Bahasanya sederhana lah. Sama kita sama Allah. Sederhana bahasanya. Apapun bahasanya lah. Nggak usah muter-muter lah. Kalau karma Allah itu terus terang aja lah. To the point. Loko suto, sumarah, manembah. Wes jenenge sumarah dan manembah ya udah totalitas. Dengan jangan mangro, artinya nggak fokus. Satu Ya. sisi nyembah Gusti Allah, sisi lain elek-elek wong, kiblat ke sana kemari ya nggak bener. Iya, Kita harus iya. punya nemong jauh mantep-mantep. Kurang Jawa. Kalau umum ya harus fokus, Pak. Fokus. Nah itulah nanti kalau orang beragama iman takwanya akan meningkat. Meningkatnya bukan karena karya kita, karena kemurahan Allah, hak prerogatif itu Allah lah yang punya. Kita ini apa sih gitu? Sama. Iya iya. Makanya perlu kita minta dituntun, belajar sama Allah dan nanti sambil berjalan turun aplikasinya begini loh, dituntunnya begini caranya. Jadi syariat itu kulitnya gitu ya Pak berarti ya? Iya. Betul, kulitnya dia belum merasakan manisnya. Iya iya. Syariat itu kan cuman apa ya? Apa ya?
Jiplak lah, bukan jiplak. Nah, jiplak itu masuk di jalan tadi, Torekat kalau misalnya Torekat. Kalau Iya. syariat itu syarat-syarat lo mau masuk makrifat itu harus syariat dulu. Syaratnya ini lo, nek wong Islam ya kowe kudu syahadat, sholat. Nek wong lainnya Islam kamu harus ada tatanan ritualnya Iya, adalah. Bukan berarti itu udah cukup selesai, enggak. Iya, Kita harus iya. tahu, udah caranya tahu. Gue udah beli tiket, bis gua mana lah? Gue masih cari bisnya, Oh, alat oke. transportasinya itu jalan kan. Ya. Nah, dalam perjalanan menuju ke satu titik yang kita tuju itu namanya nanti hakikat dan marifat gitu. Siap, siap. Oke, Pak. Wah, lumayan juga nih. Udah panjang juga nih 10 menit. Lah, Cukup dulu nih kayaknya. Kalau sudah tahu bisnya jalan satu titik yang kita tuju, ya jangan mengaming. Oh. Nanti satu lewat satu tempat sampai neruh salah apa nangis mudun orang tekan-tekan. Oh. Itu yang namanya kita harus eling lan waspada. Tujuan awal itu apa? Tujuan Iya, kita iya. cari Tuhan, ya udah nyari Tuhan. Kalau nyari Tuhan ketemu karo apa bae mampir ya ojo. Apa yang Tuhan tujuan karena ngono. Jangan mengaming lah, fokus lah macam-macam. Kalau Iya. tuntunannya dari Nur Muhammad atau Guru Jati, semoga insya Allah sampai di sana. Ya, ya. Tuh. Oke, Pak. Terima kasih. Ya, Matur nuwun. Bener ya Mas, maaf Iya. ya aku salah ucap, salah menyampaikan, Oke. salah memberikan persepsi. Ya itu yang saya pahami. Semoga bermanfaat. Saya juga nggak bisa memveto bahwa aku tuh bener nggak. Tapi ini ya sekedar tukar pikiran lah, pemahaman tentang hidup antara manusia, dunia, dan Tuhan. Oke. Oke. Terima kasih. Matur nuwun. Assalamualaikum, selamat siang ya Mas. Ya. Rahayu.